Perkenalkan, nama saya Bin Simanulang dengan NIM 2003062, mahasiswa agribisnis kelapa sawit kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Dalam makalah saya mencakup 4 modul, di mana modul pertama yaitu penentuan nilai DOBI dan beta karoten, modul kedua yaitu asam lemak bebas dan bilangan asam, modul ketiga yaitu bilangan peroksida, dan modul yang keempat yaitu pembuatan minyak kelapa sawit atau VCO. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang penentuan nilai DOBI dan beta karoten. Sebelumnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan DOBI dan apa yang dimaksud dengan beta karoten. DOBI atau Deuteration of Blessability Index adalah indeks daya pemujatan yang dapat terjadi pada minyak CPO atau crude palm oil, yang merupakan rasio kandungan karoten dan produk oksidasi sekunder pada CPO. Nilai DOBI yang rendah mengindikasikan kandungan produk oksidasi sekunder atau produk oksidasi dari karotenoid yang dapat terjadi dari efek rantai asam lemak yang teroksidasi. Dan nilai beta karoten ini adalah nilai beta karoten yang menyatakan jumlah karoten yang terkandung di dalam CPO. Nilai beta karoten ini sangat penting untuk dilakukannya analisis, karena dalam mengetahui nilai ini maka kematangan buah pada saat diolah dapat kita ketahui. Adapun penyebab dari DOBI atau Deuteration of Blessability Index yang rendah antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, persentase yang tinggi dari tandan buah yang berwarna hitam atau buah yang belum masak. Yang kedua yaitu penundaan pengolahan terutama pada musim hujan. Yang ketiga, kontaminasi dari CPO dengan kondensasi sterilizer. Yang ketiga, kontaminasi dengan minyak sawit oksidasi endapan. Yang keempat, sterilisasi yang lama dari tandan buah. Dan yang kelima, pemanasan yang lebih dari 55 derajat Celcius dari CPO dalam tangki penyimpanan. Ada beberapa penyebab lain, tetapi hal ini kurang mendukung dari penyebab di atas, misalnya perhatian atau erasi minyak panas, penundaan dalam proses pemrosesan hingga pada bagian mesin, sementara suhu tinggi pada tingkat suhu yang lain, tandan buah segar atau TBS yang menunjukkan dua kategori dari kematangan, atau tandan yang berwarna hitam yang mengandung minyak dengan DOBI yang lebih rendah, dan tandan yang berwarna kuning dengan DOBI yang sangat tinggi. Ekstraksi minyak dari tandan yang lebih hitam memiliki DOBI kurang dari 1,5, di mana dari tandan yang berwarna kuning ini memiliki DOBI lebih dari 3,5. Tindakan yang dilakukan Ginseng untuk menghasilkan DOBI minyak sawit yang lebih tinggi yaitu yang pertama, memberikan peringatan kepada para pekebun agar memanen buahnya tepat pada keadaan sudah benar-benar matang. Yang kedua, sterilisasi kondensasi dengan endapan yang buruk tidak diizinkan untuk dihubungkan dengan CPO karena kondensasi sterilizer dan minyak dapat menghasilkan tembaga yang tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan kondisi sterilisasi yang lemah. Dalam hal ini dilakukan untuk mengecilkan tandan buah setelah pengupasan dan menggunakan pengacuran yang tinggi. Beta karoten ini mempunyai deretan delokalisasi seperti yang telah kita lihat, tetapi pada skala yang lebih besar dengan 11 ikatan rangkap, 2 karbon-karbon terkonjugasi bersama-sama yang lebih terdelokalisasi. Perbedaan energi antara energi tertinggi orbital ikatan dan energi terendah orbital di inti ikatan yang lebih kecil. Beta karoten ini menyerap sinar pada daerah ultraviolet sampai ultraviolet jauh lebih kuat pada daerah tampak antara 400 sampai 500 dengan puncak 470 nanometer. Beta karoten ini memiliki fungsi sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Beta karoten juga berfungsi dalam membantu tumbuh kembang sistem penglihatan.
sebagai antioksidan. Beta karoten adalah sumber utama vitamin A yang terdapat pada tubuh kita. Pada analisa beta karoten yang dilakukan, diperoleh bahwa kadar beta karoten pada sampel minyak kelapa sawit belum sepenuhnya memenuhi standar mutu. Faktor-faktor yang mendasari rendahnya suatu nilai berlebih dalam minyak kelapa sawit adalah tingginya persentase buah yang terlalu matang, sehingga sering terjadi penundaan proses pengolahan, terutama pada saat proses musim hujan, yang mana efeknya tertunda pengangkutan buah sawit ke pabrik, sehingga mengakibatkan restock dari kebunnya tersebut. Dalam nilai beta karoten menyatakan jumlah karoten yang terkandung di dalam CPO. Nilai beta karoten ini sangat penting untuk dilakukan dengan mengetahui nilai, maka kematangan buah pada saat diolah juga harus dapat diketahui. Pada dasarnya nilai ini selaras dengan nilai dobi. Semakin besar nilai dobi, maka beta karoten minyak akan semakin besar juga, yang artinya minyak belum mengalami oksidasi, yang walaupun sudah teroksidasi dalam jumlah yang sedikit pada beta karoten. Nilai dobi yang rendah mengindikasikan meningkatnya kandungan produk oksidasi sekunder atau produksi dari karotenoid yang terjadi dari efek rantai asam lemak bebas yang teroksidasi. Pemanasan yang melebihi target pada stasiun klarifikasi ini atau terlalu banyaknya pemakaian injection steam. Nilai dobi diukur dengan alat spektrofotometer UV decibel. Kandungan karoten diukur pada absorbensi 446 nanometer dan pada oksidasi 269 nanometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang kedua, yaitu modul asam lemak bebas dan bilangan asam. Asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam yang terpisah dari trigliserida dan harus dihilangkan dari minyak karena dapat menimbulkan bau ketengikan. Bau ketengikan terjadi apabila oksidasi dengan adanya penambahan oksigen pada ikatan rangkap dari rantai asam lemak sehingga membentuk peroksida. Proses ketengikan ini dapat terjadi lebih cepat apabila terdapat kandungan air oleh kegiatan enzim di fase yang sangat aktif dan dapat menyebabkan pecahnya lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak ini berada sebagai asam lemak yang bebas yang tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas ini dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi yang biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak kelapa sawit adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti faktor suhu, faktor oksigen, faktor air, pasaman, cahaya, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar asam lemak yang terbentuk. Bilangan asam adalah miligram KOH basa yang diperlukan untuk menetralkan lemak dalam 1 gram lemak. Dengan demikian dapat dimengerti akan berkembang pada minyak yang tengik, minyak dan lemak dalam alkohol ether, dan diberi indikator dititrasi dengan larutan standar, perubahan warna merah jambu yang tetap, besarnya bilangan asam dari kemurnian, dan lama produksi dari minyak atau lemak tadi, baik pada masa produksi yang masih baru, bilangan produksi rendah di mana belum terkontaminasi. Penetapan kadar asam lemak bebas pada sebuah penelitian biasanya menggunakan metode alkalimetri. Metode ini yang merupakan metode penetapan kadar senyawa dengan prinsip terjadinya reaksi netralisasi akibat adanya reaksi antara ion hidrogen. Akibatnya senyawa ini berasal dari asam di dalam minyak dan ion hidroksida yang berasal dari basa yang digunakan sebagai titran, di mana prinsip metode yang digunakan itu terjadinya reaksi netralisasi akibat adanya reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam yang dikenal dengan minyak dan basa yang digunakan pada pentiter. Kadar asam lemak bebas dalam konsentrasi yang tinggi sangat merugikan pada minyak. Bilangan asam ini juga dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak.
Bilangan asam itu sendiri ialah jumlah miligram KOH atau bahasa-bahasa lainnya yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak. Kemudian pada sampel, jika ditambahkan indikator phenolphthalein atau indikator PP, indikator ini merupakan indikator yang sering dipergunakan untuk titrasi asam basa. Indikator ini akan berubah menjadi merah muda bila suasana basah dan tetap bening jika dalam suasana asam, karena pada alkohol yang dipergunakan tidaklah netral. Maka ketika dititrasi phenolphthalein berubah menjadi merah muda. Sifat-sifat kimia yang terdapat pada minyak kelapa sawit yaitu hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisa, minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dari gliserol. Yang kedua yaitu oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Yang terakhir yaitu hidrogenasi, adalah suatu tahap proses pemurnian minyak yang bertujuan untuk menghilangkan bau atau rasa flavor yang tidak enak dalam minyak. Untuk menentukan asam lemak bebas dinyatakan sebagai persen FFA atau sebagai angka asam, maka rumus yang digunakan untuk mencari persen FFA-nya yaitu mLNaOH dikali dengan normalitas dikali dengan berat molekul asam lemak dibagi dengan berat sampel dikali 1000 dikali 100%. Dan jika rumus yang dipergunakan dalam angka asam yaitu mili KOH dikali dengan N dikali dengan N KOH dikali dengan 5,56,1 dan berat sampel atau yang dinyatakan dengan satuan gram. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang ketiga yaitu modul bilangan peroksida. Bilangan peroksida ialah banyaknya mili ekuivalen dari peroksida dalam setiap 100 gram. Contoh, karoten tidak dapat terpisahkan dengan proses oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dalam minyak, atau terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan ketengikan pada minyak. Peroksida akan meningkat sampai pada tingkat tertentu selama penyimpanan sebelum penggunaan, yang jumlahnya tergantung pada suhu, waktu, dan kontaknya dengan cahaya dan udara. Tingginya bilangan peroksida akan meningkatkan oksidasi yang berlebihan yang berkelanjutan, tetapi rendahnya bilangan peroksida bukan berarti bebas dari oksidasi. Pada suhu penggorengan, peroksida akan meningkat, tetapi menguap dan meninggalkan sistem penggorengan pada temperatur yang tinggi. Minyak goreng yang merupakan media penggoreng bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat luas. Data menunjukkan bahwa negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Titrasi iodometrik merupakan titrasi terhadap iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi redoks dengan menggunakan larutan standar natrium tiosulfat atau Na2 2S2O3. Pada titrasi ini berlangsung secara tidak langsung antara natrium tiosulfat Na2S2O3 bereaksi dengan larutan iodin atau Na2 yang berasal dari reaksi antara analisa dengan larutan Ki jenuh. Indikator amilum dapat membentuk kompleks stabil dengan larutan iodin I2. Kesalahan yang terjadi pada saat titrasi ini yaitu terjadinya bila titik akhir titrasi tidak tepat sama dengan titik ekuivalen atau kurang dari 0,1%. Pengukuran angka peroksida pada dasarnya adalah mengukur hidroperoksida yang terbentuk pada tahap awal reaksi oksidasi lemak. Bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak. Peroksida akan meningkat pada tingkat tertentu selama penyimpanan sebelum penggunaan, yang jumlahnya tergantung pada waktu. Berbagai macam reaksi yang terjadi selama proses penggorengan yaitu seperti oksidasi, hidrolisa,
polimerisasi dan reaksi dengan logam dapat mengakibatkan minyak menjadi rusak. Proses kerusakan minyak berlangsung selama proses penggorengan. Asam palmitat dan asam oleat merupakan asam lemak yang dominan dalam minyak sawit, sedangkan asam lemak linoleat dan asam stearatnya sedikit. Asam palmitat merupakan asam lemak jenuh rantai panjang yang memiliki titik cair atau melting point yang tinggi, yaitu 64 derajat Celcius. Minyak yang digunakan dalam proses penggorengan atau deep frying umumnya menggunakan minyak nabati yang mengalami proses hidrogenasi dan bermutu tinggi. Peroksida dapat mempercepat timbulnya bau tengik dan flavor yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida dalam bahan pangan lebih besar dari 100 akan bersifat karsigonenik dan tidak dapat dimakan. Selain dari itu, minyak yang memiliki bau yang tidak enak dan cara yang dapat digunakan untuk menentukan angka peroksida berdasarkan reaksi antara alkali iodide dalam larutan asam dengan ikatan peroksida. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar angka peroksida yaitu dengan menggunakan teknik pemacuan atau blazing. Pemucatan atau blazing adalah suatu tahap dalam proses pemurnian untuk menghilangkan zat-zat berwarna yang tidak disukai di dalam minyak. Pemucatan ini dilakukan untuk mencampurkan minyak dengan sejumlah absorben. Macam-macam absorben yang biasa digunakan untuk memucatkan minyak terdiri atas blazing clay dan arang aktif. Metode yang digunakan dalam penentuan angka peroksida yaitu tadi metode titrasiometri. Titrasi ini yaitu dengan menggunakan proses analisis di mana volume dari larutan standar ditambahkan ke dalam larutan yang bertujuan untuk mengetahui komponen yang tidak dikenal. Iodiometri yaitu titrasi dengan larutan standar iodium atau I2. Untuk mengukur angka peroksida, rumus yang digunakan yaitu ml Na2S2O3 dikali dengan NaO dikali dengan 1000 baru dibagi dengan berat contoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang terakhir yaitu modul pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Minyak kelapa murni merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa proses pemanasan dan tanpa proses pemurnian kimiawi. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi yaitu berkisar 44 sampai 45 derajat persen. Asam laurat adalah sejumlah lemak jenuh dengan rantai sedang. Jumlah karbonnya yaitu 12. Penggunaan produk minyak kelapa murni atau VCO lebih diutamakan sebagai produk kesehatan dan produk kosmetik. VCO atau minyak kelapa murni hanya dapat diperoleh dari daging kelapa segar atau non-kopra. Berbeda dengan minyak kelapa biasanya yang diolah dari kopra. Proses produksi minyak kelapa murni atau VCO yang tidak mengalami menggunakan pemanasan tinggi bukan hanya menghasilkan lemak-lemak berantai sedang, tetapi juga dapat mempertahankan keberadaan vitamin dan enzim-enzim yang terkandung pada CPO. Pembuatan minyak kelapa murni ini memiliki banyak keunggulan, salah satunya yaitu tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan baku mudah didapat dengan harga yang murah juga. Yang kedua, pengolahan yang sangat sederhana dan tidak terlalu rumit, serta penggunaan energi yang minimal karena tidak menggunakan bahan bakar, sehingga kandungan kimia dan nutrisinya tetap terjaga, terutama asam lemak dan minyaknya. Pada dasarnya, cara pembuatan VCO tak berbeda dengan pembuatan minyak kelapa sawit ataupun minyak sayur atau minyak palem atau palma, yaitu memeras atau mengekstraksi buah kelapa hingga ketetesan terakhir minyak yang dihasilkan, ataupun minyak-minyak lainnya. Perbedaan terletak pada metode ekstraksi VCO yang diproses dengan teknik cold pressed tanpa melibatkan adanya panas, baik panas dari kompor ataupun panas dari cahaya matahari. Proses ini menghasilkan varian terbaik dari minyak kelapa untuk kesehatan kita. Namun perlu dicatat,
bahwa tidak semua Vicio dibuat dengan menggunakan teknik ini. Beberapa keunggulan Vicio antara lain adalah ada juga sebagai pengganti minyak kelapa sawit. Terdapat banyak penelitian yang menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit atau minyak palem banyak mengandung asam lemak atau trans fat. Yang kedua, pengganti butter atau baking. Butter bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh yang memicu timbulnya penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai produk kecantikan dari alam. Vicio ini juga dikenal dapat mempercantik dan melembabkan kulit tubuh. Kandungan alami Vicio seperti triglycerides dan omega 3 bisa memberikan kelembaban yang tahan lama pada kulit kita. Kita juga bisa menggunakan Vicio ini sebagai minyak pijat, makeup remover, mengulangi kerutan di wajah kita dan mencegah bakteri dan jamur di kulit, dan body scrub yang sangat alami. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata dan kekurangan materi.